Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari program studi pendidikan profesi apoteker angkatan 6 yang pada kesempatan kali ini ingin membahas terkait bahaya kosmetik ilegal dengan tema cantik berseri tanpa kosmetik imitasi. Jadi, apa sih yang disebut dengan kosmetik ilegal? Kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar BPOM dan mengandung bahan berbahaya yang berisiko bagi kesehatan. Jadi, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama adalah produk kosmetik ilegal tidak memiliki izin edar pada kemasannya. Yang kedua, produk kosmetik ilegal memiliki warna yang sangat mencolok. Yang ketiga, produk kosmetik ilegal memiliki produk yang sangat menyengat baunya. Lalu yang keempat, produk kosmetik ilegal menyebabkan ketergantungan kepada pengguna. Lalu yang kelima, produk kosmetik ilegal memiliki harga yang sangat murah. Perlu kalian ketahui bahwa penggunaan kosmetik ilegal tentunya berbahaya bagi kesehatan. Beberapa contoh di antaranya, yang pertama dapat menyebabkan iritasi kulit, yang kedua dapat menyebabkan kulit berjerawat, yang ketiga dapat menyebabkan sakit kepala, yang keempat dapat menyebabkan flek hitam pada kulit wajah, yang kelima dapat menyebabkan pori-pori mengecil dan kulit menjadi tipis berwarna kemerahan. Yang kelima, pada penggunaan ibu hamil dapat menghambat pertumbuhan janin hingga menyebabkan resiko keguguran. Dan yang terakhir, jika digunakan secara berkelanjutan dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Lalu bahan apa saja sih yang bisa digunakan oleh oknum-oknum nakal dalam kosmetik ilegal? Yang pertama dan yang paling familiar ada merkuri. Merkuri ini berwarna kuning. Nah, merkuri ini dapat menyebabkan flek hitam pada kulit wajah. Yang kedua ada hidrokuinon. Hidrokuinon ini dapat menyebabkan efek yang sama dengan merkuri, yaitu dapat menyebabkan hiperpigmentasi, biasanya ditandai dengan kulit berwarna biru kehitaman atau abu kecoklatan. Selanjutnya ada tretinoin. Tretinoin ini dapat menyebabkan sensasi kulit terbakar pada kulit wajah. Yang selanjutnya ada kortikosteroid. Kortikosteroid ini dapat menyebabkan jerawat yang berlebih, biasanya meradang karena tersumbatnya pori-pori. Kemudian ada resorcinol. Resorcinol ini dapat menyebabkan iritasi wajah. Yang selanjutnya ada timbal. Timbal ini biasanya ditemukan pada sediaan lipstik. Nah, ini penggunaannya sangat berbahaya jika digunakan pada ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran. Nah, yang terakhir masih sama, ditemukan pada lipstik, yaitu pada pewarnanya berupa rodamin B. Nah, rodamin B ini biasanya digunakan sebagai pewarna tekstil. Nah, jika digunakan pada sediaan lipstik dapat menyebabkan resiko kerusakan hati. Dampak kosmetik terhadap lingkungan. Jadi, kosmetik ini juga punya dampak yang signifikan terhadap lingkungan, terutama pada proses produksi, penggunaan, bahkan saat tahap akhir pembuangan. Apa aja sih dampak utama dari kosmetik ini terhadap lingkungan? Yang pertama, pencemaran air. Banyak kosmetik itu mengandung bahan kimia yang sulit terurai, misalnya mikroplastik, paraben, dan ftalat. Bahan-bahan ini jika dibilas atau dibuang akan masuk ke dalam saluran air sehingga nanti akan mencemari sungai, laut, bahkan ekosistem akuatik. Yang kedua, limbah plastik. Produk kosmetik menggunakan kemasan plastik sekali pakai yang nanti akan berkontribusi pada sampah global. Kemasan seperti tup, botol, dan wadah lain nantinya akan berakhir di tempat pembuangan sampah dan akan mencemari laut serta sulit terurai sampai ratusan tahun. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam. Banyak produk kosmetik ini menggunakan bahan baku yang berasal dari alam, seperti minyak sawit yang mengalami proses deforestasi, yang tentunya proses ini mengakibatkan banyak satwa kehilangan habitatnya dan menyebabkan perubahan iklim. Kemudian selanjutnya ada emisi karbon. Jadi dalam proses pembuatan kosmetik, mulai dari produksi hingga distribusi, dari pembuatan bahan baku awal hingga sampai ke konsumen, proses tersebut menyumbang emisi karbon, terutama pada proses produksi yang menggunakan energi. Selanjutnya, uji coba pada hewan. Meskipun banyak merek kosmetik itu sudah
beralih menggunakan metode bebas hewan uji, tetapi masih ada industri kosmetik yang melakukan uji coba terhadap hewan. Hal ini tidak hanya menimbulkan permasalahan etika, tapi juga kesejahteraan pada hewan tersebut. Selanjutnya ada kandungan pada kosmetik. Biasanya, kosmetik yang punya jangka waktu yang panjang itu mengandung antioksidan. Salah satu contohnya itu ada paraben atau minyak. Nah, paraben jika dia mengkontaminasi lingkungan, dia dapat mencemari dan bahkan akan berdampak pada biota laut. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pergeseran menuju penggunaan kosmetik yang berkelanjutan, yang mana mulai dari pemilihan bahan baku yang alami, penggunaan bahan kemasan yang dapat didaur ulang, dan pengujian pada hewan uji. Untuk memilih kosmetik yang aman, ingat cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Untuk cek kemasan, pastikan bahwa kamu memilih kosmetik yang kemasannya baik, tidak penyok ataupun tidak rusak. Penandaannya jelas, tidak luntur, dan masih jelas terbaca. Kemudian, cek label. Pastikan bahwa kemasan kosmetik yang kamu pilih memuat informasi mengenai nama kosmetik, nama produsen, nomor batch, nama dan alamat pemilik, nomor notifikasi dari BPOM, 2 dimensi barcode, serta komposisi, juga ada peringatan. Kemudian, cek kadaluarsa. Pastikan bahwa kosmetik yang kamu pilih kadaluarsanya tidak melewati batas. Biasanya kadaluarsa ini ditulis dengan urutan tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun. Kemudian, cek izin edar. Pastikan bahwa kosmetik yang kamu pilih ini memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Nomor izin edar ini berupa notifikasi yang diawali dengan huruf N, diikuti dengan 1 huruf dan 11 angka. Kamu bisa mengecek notifikasi ini menggunakan cek BPOM atau BPOM Mobile yang bisa kamu download di Play Store. Selain cek klik, ada beberapa tips lain yang bisa kamu jadikan tips dalam memilih kosmetik. Yang pertama, pastikan bahwa produk kosmetik yang kamu pilih itu tidak masuk dalam daftar warning BPOM. Kemudian, yang kedua, kamu cek komposisinya. Pastikan bahwa tidak ada bahan atau komposisi yang menyebabkan kamu sensitif ataupun alergi. Ketiga, waspadai produk kosmetik yang memiliki klaim berlebihan seperti cerah dalam 1 malam atau menghilangkan kerutan dalam 1 kali pemakaian. Kemudian yang terakhir, kamu bisa membeli kosmetik dari toko, apotek, atau retail yang terpercaya. Pastikan jika kamu membeli online bahwa kamu membeli di online shop yang berlogo resmi dan berstatus verified ataupun website marketplace resmi. Jika kamu membeli di toko offline, pastikan bahwa kamu membeli di mall, apotek, ataupun retail yang terpercaya. Jika kamu sudah terlanjur menggunakan kosmetik ilegal, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, stop penggunaan kosmetik tersebut. Kemudian yang kedua, amati kondisi kulit kamu setelah penggunaan kosmetik ilegal tersebut. Apakah ada gatal, apakah ada ruam, kemerahan, rasa terbakar. Jika kondisi tersebut kalian rasakan, segera konsultasi ke dokter kulit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, laporkan kosmetik ilegal tersebut ke Badan POM melalui nomor WhatsApp dan juga email yang tertera di bawah ini. Kemudian yang terakhir, ganti kosmetik kamu dengan kosmetik yang sudah terjamin keamanan dan juga kualitasnya oleh BPOM. Bagaimana peran masyarakat dalam memutus mata rantai kosmetik ilegal? Yang pertama, edukasi diri terkait apa sih sebenarnya kosmetik ilegal itu, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana dampaknya terhadap kulit. Jika masyarakat sudah dapat mengedukasi diri terkait bahaya kosmetik ilegal, maka masyarakat akan lebih waspada dan juga selektif dalam memilih produk kosmetik yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, dibutuhkannya kerjasama oleh seluruh elemen masyarakat untuk saling memberikan informasi dan juga melaporkan jika di sekitar kita masih ada kosmetik ilegal yang beredar.
Kemudian yang terakhir, pembentukan agent of change oleh Badan POM sehingga informasi terkait kosmetik ilegal dapat tersebar menyeluruh di kalangan masyarakat. Untuk mengetahui apakah kosmetik yang kita gunakan sudah aman atau belum, kita bisa mengeceknya melalui website resmi BPOM seperti link di bawah ini. Dalam link tersebut, kita bisa mengetahui apakah kosmetik yang kita gunakan sudah terdaftar atau belum di dalam BPOM. Kemudian kita bisa juga melalui aplikasi, yaitu ada BPOM Mobil yang dapat kita unduh melalui Google Play Store ataupun App Store. Di dalam aplikasi tersebut kita bisa mengetahui kode registrasi kosmetiknya, yaitu diawali huruf N, kemudian diikuti oleh 1 huruf dan diikuti oleh 11 angka. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di lain kesempatan.